Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama, dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini karena saya terganggu dan tersinggung. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi. Seakan-akan ini karena Habib, di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Maret 27. Sebuah channel yang membahas tentang polemik nasabah Alawi imigran dari Yaman. Hari ini, Kamis 8 Agustus 2024. Kita update perkembangan terkini terkait polemik nasabah Alawi. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Lagi viral di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook ya, dan berbagai media sosial lainnya. Berikut ini adalah semacam komentar ataupun pendapat dari Pak Mahfud MD tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Dan apa sesungguhnya maksud dari Pak Mahfud MD? Kita simak videonya berikut ini. Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat, dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang demam Muqaddam itu bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Keluar kakek saya panggil Munkar Nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Terus ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak ya? Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib, di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu, ya bagian dari kita juga, apa bangsa kita juga. Tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu, mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga.
namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Saya tidak punya klarifikasi Pak Soe, perdebatannya tidak mana ya. Menurut Pak Mahfud MD, perihal surat yang diperuntukkan untuk Rhoma Irama yang beredar ini di berbagai media sosial, ini memang benar itu Pak Mahfud MD yang membuatnya, dan awalnya itu surat pribadi. Tapi karena Pak Mahfud kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, kemudian dititipkanlah melalui Islah Bahrawi yang disampaikan melalui WhatsApp. Dan memang benar Pak Mahfud ini mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib. Pak Mahfud ini merasa terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan polemik nasabah Alawi. Sudah setiap beliau bangun tidur, Pak Mahfud ini melihat pertengkaran Rhoma Irama, Kiai Imaduddin, Gus Abbas, dan Habaib. Itu luar biasa dan menimbulkan pro kontra. Pak Mahfud juga menjelaskan mau Habib itu keturunan Nabi atau bukan, kalau salah ya harus dikoreksi. Tapi lebih dari itu, semakin kesini kok malah muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habaib. Wali Songo adalah Habaib. Padahal faktanya Habib itu datangnya setelah Wali Songo meninggal. Serta pembelokan tentang pahlawan nasional seperti Imam Bonjol katanya adalah Habaib, serta cerita-cerita khurafat lainnya. Dan juga adanya pemalsuan kuburan-kuburan tentang klaim bahwa derajat Habib itu lebih tinggi dari Kiai, pembelokan tentang sejarah kemerdekaan Republik ini yang diklaim atas jasa Habaib dan lain sebagainya. Itulah yang membuat jiwa nasionalisme Pak Mahfud MD ini bangkit dan tidak bisa ini dibiarkan merajalela sesukanya. Penjelasan Pak Mahfud MD ini saya rasa sangat jelas ya, dan membuka mata kita semua, membuka wawasan kita semua bahwa klaim-klaim oknum-oknum Habib ini tidak bisa dibiarkan merajalela dan harus diluruskan. Oleh sebab itulah yang mendasari Pak Mahfud MD ini mendukung Rhoma Irama dan bahkan sangat mendukung agar sejarah bangsa ini tidak dibelok-belokkan, tidak diacak-acak oleh kaum pendatang imigran Yaman yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, yakni para klan Ba'alawi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat, dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para Habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang demam Mugaddam itu bisa membentak malaikat Mungkar dan Nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir, keluar kakek saya panggil Mungkar Nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Terus ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak ya? Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ya? Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu Habib ini nih
mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibli. Yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu, ya bagian dari kita juga, apa-apa. Bangsa kita juga. Tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana ya? Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. Kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya, ya rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Jadi saya tidak punya klarifikasi Pak Yusuf, perdebatannya tidak ya, mana-mana ya.